Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Halensi, NIM 19631080, Perbankan Syariah 4C. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu materi yang pertama. Yang pertama yaitu barisan dan deret bilangan. A. Barisan dan deret. Masalah barisan sebenarnya sudah sejak zaman Yunani kuno muncul sebagai salah satu masalah yang menarik perhatian. Sejak 2400 tahun yang lalu, konsep barisan yang kita kenal dalam matematika mulai banyak dibicarakan orang yang sejak seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Zeno menemukan suatu krisis dalam matematika. Krisis matematika itu dikenal sebagai paradoks Zeno, yaitu sebagai berikut. Seorang pelari yang harus menempuh suatu jarak tertentu dengan cara melampaui setengah dari setiap jarak yang ditempuh. Sebagai akibatnya, pelari ini tidak akan sampai pada ujung dari jarak yang akan ditempuhnya. Yang kedua yaitu baris dan deret. Yang pertama, A. Pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Contoh pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Yang kedua, pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Yang ketiga, pola persegi atau kuadrat 1, 4, 9, 16, 25. Yang keempat yaitu pola persegi panjang 2, 6, 12, 20, 80. Yang kelima, pola segi 3, 1, 3, 6, 10, 15. 6. Bilangan Fibonacci. Tambah 2 suku sebelumnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Yang ketujuh, segitiga pasca tambah 2 suku di atasnya. B. Baris dan deret aritmetika. Baris aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih 2 suku yang berurutan selalu tetap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda satu tiap suku. 3, 7, 11, 15, 19. Beda 4 tiap suku. 90, 87, 54, 82, 79. Beda 3 tiap suku. Rumus-rumus barisan aritmetika. Beda B sama dengan UN dikurang U, N kurang 1. C. Baris dan deret geometri. Baris geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai pertandingan atau rasio 2 suku yang berurutan dan selalu tetap 2, 4, 6, 8, 10, rasio 2, 60, 30, 15, 7, 5, rasio 1/2, di mana A, Pi, 0. Rumus barisan geometri rasio R. D. Baris geometri tak hingga. Baris geometri tak hingga adalah baris geometri yang sukunya dapat mencapai mendekati tak hingga. Baris geometri tak hingga BGTH dibagi menjadi 1 baris geometri tak hingga divergen. Nilai sukunya membesar, tidak memiliki limit, jumlah rasio R lebih kecil dari 1 atau R lebih besar dari 1, bukan pecahan. Yang kedua, baris geometri tak hingga konvergen. Nilai sukunya mengecil, memiliki limit jumlah rasio kurang 1 lebih kurang R lebih kurang 1 dan R sama dengan 0 dalam kurung pecahan. Baris geometri tak hingga yang dapat dihitung adalah BGTH konvergen karena memiliki suatu yang nilainya mendekati 0. Limit jumlah BGTH konvergen dapat dihitung. B. Pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecacahan
dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. C. Macam-macam bilangan. 1. Bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga bisa menangkapnya. Wajar apabila bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan yang digunakan untuk membilang, menghitung, dan sebagai berikut. Sifat yang lebih dalam tentang bilangan asli termasuk kaitannya dengan bilangan prima dipelajari dalam teori bilangan. 2. Bilangan prima dalam matematika. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor membaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 dibagi 2. 10 bilangan prima. Yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 bukan bilangan prima, maka bilangan itu disebut bilangan komposit. 3. Bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, jadi bilangan caca harus bertanda positif. Bilangan caca juga merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. Contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Bilangan bulat terbagi menjadi beberapa macam. 1. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Yang kedua, sifat-sifat perjumlahan pada bilangan bulat A dan B. Bilangan bulat maka berlaku A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung B. 4. Operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu materi yang kedua. Himpunan dan persamaan. Himpunan adalah kumpulan atas objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Sedangkan persamaan merupakan kalimat matematika terbuka yang membuat tanda sama dengan. Kalimat matematika terbuka adalah suatu pernyataan yang memuat variabel pengubah yang nilainya belum jelas atau belum bisa ditentukan. Himpunan dibagi beberapa jenis yaitu himpunan berhingga, tak terhingga, bilangan pecah, bilangan asli, kosong, ekuivalen, semesta, prima, kuadrat. Sedangkan jenis persamaan yaitu persamaan suatu variabel, dua variabel, dan persamaan kuadrat. Jenis-jenis himpunan. A. Himpunan berhingga. B. Himpunan tak terhingga. C. Himpunan kosong. D. Himpunan ekual. E. Himpunan ekuivalen.
F. Himpunan semesta. G. Himpunan bagian. H. Himpunan lepas. I. Himpunan bilangan caca. C. Himpunan bilangan asli. K. Himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan ganjil. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.